Pagi sahabat misioner dimanapun berada, berjumpa kembali dengan Kak Floren dalam Do Re Mi, doa dan renungan remaja misioner sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Senin 23 Juni 2025 merupakan pekan biasa ke-12. Mari sebelum kita memulai tugas karya pelayanan kita di pekan yang baru ini, kita memohonkan berkat dari Allah di surga dengan mendengarkan dan merenungkan sabdanya agar menjadi pedoman kita dalam menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Untuk itu, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala rahmat dan berkat yang kami terima dari-Mu hingga saat ini. Pada saat ini kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Bukalah hati kami agar sabda-Mu menjadi pedoman kami hari ini. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Injil yang akan kita dengarkan diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu,' padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Dalam kehidupan kita saat ini, model-model penghakiman pun telah mengalami perkembangan. Menghakimi tidak saja urusan hukum, pengacara, jaksa, dan hakim, tetapi juga bisa dilakukan dalam relasi sosial. Banyak orang asyik membicarakan kejelekan sesama yang biasa disebut dengan ngerumpi atau bergosip. Aspek penghakiman yang dihasilkannya bisa berdampak lebih kejam. Melalui gosip, orang bisa mempunyai pandangan negatif terhadap orang lain. Relasi lalu berubah, misalnya dengan bersikap menjauh atau curiga. Padahal apa yang digosipkan belum tentu mengandung kebenaran. Saat ini melalui media sosial seperti Facebook, TikTok, Instagram, penghakiman juga bisa terjadi. Orang dihujani oleh beragam komentar di akun sosial medianya tanpa diberi kesempatan memberikan penjelasan. Hal ini bisa membuat orang tersebut mengalami penurunan mental dan kepercayaan diri. Demikianlah penghakiman bukan lagi soal hukum semata. Kita pun bisa saja menjadi oknum yang melakukan penghakiman melalui relasi sosial dan melalui media sosial yang kita miliki. Penghakiman yang dibuat tanpa dasar cinta kasih dan hanya bertujuan untuk melampiaskan emosi pribadi serta ego yang tak terkendali. Alhasil, mereka yang bersalah tidak akan mengalami perubahan dalam hidup mereka karena ke arah yang lebih baik, tetapi justru diliputi suasana murung, patah semangat, dan terkurung. Injil hari ini mengajak kita semua untuk tidak pernah menghakimi. Ini bukan berarti kita diajak untuk menutup mata terhadap sesuatu yang menyimpang atau jahat. Kita hanya diminta oleh Yesus
untuk mendasarkan pandangan dan pendapat kita pada cinta kasih. Tindakan apapun akan mendatangkan perubahan yang baik jika didasari oleh cinta kasih. Oleh karena itu, mari kita menghindarkan diri dari kebiasaan bergosip atau berkomentar negatif di sosial media. Berilah nasihat kepada sesama dengan penuh cinta kasih. Misalnya menegur dengan sopan sehingga tidak melukai perasaan orang, serta membawa ke dalam doa setiap pribadi yang bersalah, agar Tuhan membuka hatinya menuju pertobatan. Semoga demikian. Amin. Sebagai doa penutup, mari kita berdoa bersama doa anak misioner Indonesia. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa untuk menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga kita sekalian, seluruh tugas karya pelayanan kita hari ini, serta niat-niat baik kita senantiasa dibimbing dan diberkati oleh berkat yang Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian edisi Doremi pada hari ini. Jumpa lagi dalam Doremi edisi selanjutnya.